Pimpinan pendeta kita, Lydia Bakara, telah bergabung bersama kita. Tara! Halo anak sekolah minggu. Halo. Oke. Halo Ina. Wah, Ina ini terlihat lebih cantik ya. Ya dong. Bukan karena berkat Tuhan. Oke. Hari ini kita mulai peribadahan kita dengan semangat. Kita bernyanyi Big or Small. Tapi sebelumnya, apa ya arti dari big? Kita tanya yuk kan kakak-kakak mau ya, kita tanya yuk. Apa arti big? Besar. Small apa artinya? Kecil. Short, pendek. Tall, tinggi. Oke, kita bernyanyi ya. Semuanya adik-adik ikut bernyanyi ya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, sebentar peribadahan kami ini Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar peribadahan kami ini menjadi layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya.
adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah yang memberkati kami bersama anak-anak sekolah minggu. Kembali boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi bersama Inang. Sudah lama ya kita tidak bersama-sama berjumpa saling menyapa lewat video sekolah minggu. Sudah berapa lama ya? Hampir 2 bulan. Iya. Sekarang Inang akan membawakan firman bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Adik-adik, dibuka Alkitabnya, mari kita baca masing-masing. Adik-adik, pasti kita sudah selesai membaca khotbahnya, bukan? Nats khotbahnya? Iya. Cerita firman Tuhan berbicara tentang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Adik-adik, kita pasti mengingat bulan April kemarin kita sudah memperingati Paskah. Paskah artinya adalah memperingati hari kebangkitan Yesus dari kematian. Itu artinya Yesus menang melawan kuasa kematian. Kemudian setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Siapakah itu? Ya kita, anak-anak sekolah minggu, Inang, orang tua kita, dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi surga menjadi hadiah bagi orang-orang yang percaya, taat, beriman kepada Tuhan. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita taat, ketika kita beriman kepadanya. Jadi, untuk adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan itu harus dilakukan supaya surga yang menjadi hadiah tadi menjadi milik kita. Adik-adik tahu nggak? Minggu ini adalah minggu memperingati orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu. Adik-adik punya keluarga yang sangat disayangi, dia sudah meninggal. Ada nggak? Mungkin opungnya atau temannya ada? Semoga tidak ada ya. Karena kalau ada saudara kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, atau teman kita, kita pasti sangat sedih. Sedih nggak? Sedih ya kan? Inang Capen juga dulu waktu opung Inang meninggal, Inang sangat sedih, menangis. Karena apa? Karena kalau opung kita sudah meninggal berarti kita tidak bisa bertemu lagi, ya kan? Kita tidak bisa bertemu lagi, kita tidak bisa saling menyapa lagi, dan lain-lain. Tapi adik-adik, firman Tuhan mau menguatkan setiap anak-anak sekolah minggu bahwa hadiah tadi, apa tadi hadiahnya? Surga. Iya, surga itu menjadi tempat tujuan dari orang-orang yang meninggal terlebih dahulu dari kita. Dan kita juga nanti akan ke sana, ya kan?
Adik-adik kalau misalnya disuruh milih mau masuk surga atau neraka, pilih yang mana? Pasti pilih surga dong ya. Siapa juga yang mau masuk neraka? Neraka itu buat orang-orang jahat, buat temannya iblis. Kita kan temannya Tuhan, anak-anak Yesus, ya kan? Iya dong, iya. Jadi surga itu dihadiahkan untuk kita, ya. Karena apa? Karena Yesus sangat menyayangi kita. Jadi Yesus tadi naik ke surga setelah dia bangkit itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena dia ingin memberikan kehidupan kekal untuk kita. Tahu kehidupan kekal adik-adik? Kehidupan kekal itu berarti tidak ada kematian lagi. Jadi kalau di dunia ini kita hidup, nanti ada waktunya kita akan meninggal. Ya kan? Jadi enggak selamanya kita hidup di dunia ini. Nanti kita dari kecil bertumbuh jadi besar, jadi dewasa, kemudian kita tua, lalu kita meninggal. Sama seperti bunga yang ada di depan rumah kita. Ya kan? Ada bunga di depan rumahnya? Ada dong, apalagi sekarang lagi musim bunga. Iya, jadi bunga yang di depan rumah kita pun itu tidak selamanya hidup. Dia pasti mengalami yang namanya mati, layu, ya kan? Karena semua makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, manusia, pasti akan mati. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita adik-adik, kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti, ya. Kita tidak harus takut dengan kematian, ya adik-adik, karena ternyata Tuhan Yesus yang sudah bangkit akan memberikan kehidupan bagi kita, kehidupan kekal selama-lamanya. Mau adik-adik? Mau dong, Inang aja juga mau menerima kehidupan kekal. Nah, bagaimana caranya kita supaya menerima kehidupan kekal itu? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan cuma percaya, juga taat kepada firman Tuhan. Jadi semua firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita hidupi. Ya adik-adik, kalau firman Tuhan bilang kita jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau firman Tuhan bilang kita harus taat kepada orang tua, ya kita harus taat kepada orang tua. Kalau firman Tuhan bilang rajin ke gereja, kita juga harus rajin ke gereja. Kalau firman Tuhan bilang kita harus menolong orang lain, kita juga harus menolong orang lain. Ya adik-adik, jadi ketika kita mau beriman, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, kita pasti akan menerima kehidupan kekal selama-lamanya itu. Ya adik-adik, kita pasti akan menerima hadiah itu tadi, yaitu surga. Surga sebagai tempat terindah yang diinginkan oleh semua orang. Semua orang pengen ke surga, tapi gak semua orang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Inang yakin adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang taat. Betul? Betul, iya. Jadi firman Tuhan yang kita terima harus kita hidupi ya adik-adik. Iya, kiranya adik-adik sekolah minggu selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu ingat untuk beribadah ya. Selama pandemi kita masih beribadah lewat panduan video yang di-share oleh gereja kita ya adik-adik. Jangan malas. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Kau perdengarkan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan menyediakan surga sebagai hadiah terindah bagi kami. Semua itu karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mau mati dan bangkit melawan kuasa kematian. Kiranya Tuhan kami semakin percaya kepada Yesus Kristus dan kami taat kepada firman Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan supaya hadiah itu akan kami terima kelak
yaitu menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan kepada kami anak-anak-Mu, berikan kepada kami kepintaran, kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, dan berikanlah sukacita kepada kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih tetap semangat kan? Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah peribadahan minggu kita hari